Norman, kamu kok masih aja merokok? Padahal udah sering dibilangin bahaya. Ya, aku tahu sih. Habis setelah berhenti, lagi kata jamu bikin relax. Relax sebentar doang. Tapi tahu nggak, di dalam rokok itu ada ribuan zat kimia, bahkan sebagian racun yang bisa merusak paru-paru sama jantung. Masa sih segitu parahnya? Iya, rokok bisa bikin kanker paru-paru, serangan jantung, sampai stroke. Dan yang paling kasihan, orang di sekitarmu juga kena dampaknya karena jadi perokok pasif. Wah, dia juga ya. Aku nggak kepikiran kalau orang lain bisa kena juga. Betul, bahkan anak-anak kecil yang sering hirup asap rokok bisa gampang sakit, batuk, atau kena asma. Jadi bukan cuma soal diri sendiri. Wah, ngeri juga dengernya. Jadi harus mulai berhenti nih ya. Iya, pelan-pelan aja. Ganti kebiasaan merokok dengan yang paling sehat. Misalnya olahraga, ngemil buah, atau sekedar minum air kalau lagi pengen merokok. Oke deh, aku bakal coba berhenti. Makasih udah ngingetin. Sip, aku dukung. Sehat itu lebih berharga daripada sebatang rokok. Bayangkan, sebatang rokok kecil di tangan kelihatannya sepele, tapi di dalamnya ada lebih dari 7.000 zat kimia. Dari jumlah itu, ratusan beracun dan puluhan terbukti menyebabkan kanker. Setiap isapan bukan hanya asap yang masuk ke paru-paru, tapi racun yang perlahan merusak tubuh. Rokok merusak paru-paru kita. Asapnya mengikis perlindungan alami saluran pernapasan, membuat tar menempel di jaringan paru. Inilah yang menjadi jalan awal menuju kanker paru, bronkitis kronis, dan penyakit paru obstruktif menahun yang membuat penderitanya sesak napas seumur hidup. Tidak berhenti di situ, merokok juga penyerang jantung. Nikotin membuat jantung berdetak lebih cepat, tekanan darah naik, dan pembuluh darah menyempit. Semua ini meningkatkan risiko serangan jantung dan stroke. Bahkan orang yang terlihat sehat bisa tiba-tiba tumbang karena kerusakan yang sudah menumpuk bertahun-tahun akibat merokok. Dan jangan lupa, bahaya merokok tidak hanya untuk si perokok. Asap rokok yang dihembuskan disebut asap rokok pasif, lebih berbahaya karena tidak melewati filter. Anak kecil, bayi, hingga orang tua yang menghirup asap itu beresiko tinggi terkena asma, infeksi paru, bahkan kanker. Jadi setiap kali seorang merokok di dekat orang lain, dia sebenarnya sedang membahayakan mereka juga. Selain kesehatan, ada dampak lain yang sering terlupakan. Rokok menguras keuangan perlahan-lahan. Jika satu bungkus rokok dihabiskan setiap hari, dalam sebulan bisa habis ratusan ribu rupiah. Dalam setahun, jumlahnya bisa cukup untuk biaya sekolah anak, tabungan masa depan, atau bahkan modal usaha kecil. Ada yang bilang merokok membuat rileks, padahal rasa tenang itu hanya ilusi akibat nikotin. Begitu efeknya habis, tubuh menagih lagi, dan disitulah lingkaran kecanduan terbentuk. Berhenti merokok memang tidak mudah, tapi setiap langkah kecil membawa perubahan besar. Dalam 20 menit setelah berhenti, detak jantung mulai normal. Dalam 24 jam, risiko serangan jantung menurun. Dalam beberapa tahun, paru-paru perlahan bisa kembali sehat. Rokok bukan hanya soal kebiasaan, tapi soal hidup dan mati. Menjauhi rokok berarti memberi diri sendiri kesempatan hidup lebih panjang, lebih sehat, dan lebih bahagia bersama orang-orang yang kita sayangi. Norman, kamu kok masih aja merokok? Padahal udah sering dibilangin bahaya. Ya, aku tahu sih. Lagian juga susah berhenti. Racun dan puluhan terbukti menyebabkan kanker. Setiap hisapan bukan hanya asap yang masuk ke paru-paru, tapi racun yang perlahan merusak tubuh. Aduh. Berhenti merokok memang tidak mudah. Ulang. Yo, HP yang bergetar. Tersenggol. Kan sebatang rokok. Ulang aja. Norman. Cepat gila Pak Ija. Apa lah mana tawa mana nampak tawa. Nazrul, kamu kok masih merokok? Padahal udah dibilang bahaya. Sering dibilangin bahaya. Oke. Woi, mau misalnya juga. Lah, tang jadi gitu, Bram.